Ya teman-teman, hari ini kita ada di episode pertama Beda Banget Podcast. Kenapa dinamakan Beda Banget Podcast? Karena memang podcast ini berbeda dengan podcast-podcast yang lain. Podcast yang lain. Aduh, ngomong aja ribet banget. Nah, jadi apa yang membuat beda? Yang membuat beda adalah kita akan berbicara di atas dasar kebenaran firman Tuhan, bukan opini yang lain ya. Jadi ini episode pertama kita. Waduh, kasih tepuk tangan dulu. Di Beda Banget Podcast ini kita akan membahas banyak hal, banyak apa ya? Pokoknya banyak kita akan membahas tentang anak muda, orang tua, kesaksian, terus juga masalah teologi dan lain sebagainya. Pokoknya campur-campur lah di sini, warnanya banyak, makanya namanya Beda Banget Podcast. Saya ingin kenalin dulu, ini ada rekan kita, Melin. Nah, ini juga ada rekan kita, Fajar. Kenapa kalian pada kaku-kaku begini? Santai aja. Slow aja. Fajar pacaran lama aja? Pacaran pertama cuma 1,5 bulan. Nah, itu bukan cinta monyet tuh, cinta anak monyet tuh. Kalau cinta monyet kan ya lumayan lama lah, setahun. Ini kalau 1,5 bulan cinta anak monyet kayaknya. masih first kan, jadi Iya. kaget-kaget. Makanya saya bilang cinta anak monyet. Iya. Yang kedua ya cukup lama, 2 tahun. 2 tahun ya. Tapi kayaknya itu dia termasuk pacaran yang masih mending ya. Saya paling cepet tuh awal-awal pacaran tuh saya 1 minggu udah saya putusin. Itu yang katanya awal-awal di SMK. Karena apa? Itu perkara gara-gara dia cuma menanyakan gitu, kamu cinta sama saya tuh sama apa enggak gitu. Dan saya tuh jawab dengan jujur gitu ya, bahwa saya gak cinta kamu lah. Kenapa saya terima dia? Dia bilang, kan tanya sama saya gitu loh, Pester. Kenapa kok kamu terima saya kalau memang kamu gak cinta sama saya? Ya memang saya terima kamu pun berdasarkan juga dari orang tua saya suruh terima kamu sebenarnya gitu loh. Cuman saya kan mau mencoba untuk buka hati saya buat kamu gitu. Tapi kalau sekarang ditanya saya cinta kamu atau enggaknya, ya saya nggak cinta. Rumit juga ya. Ya, Bible bilang cinta kuat seperti maut sih. Makanya cinta ditolak, dukun bertindak. Ada banyak di luar sana tuh kayak begitu. Meneror gitu kan, nggak suka cintanya ditolak, nggak terima cintanya ditolak. Ini buat rekan-rekan muda yang menyaksikan podcast ini, Beda Banget Podcast, hati-hati dengan yang namanya cinta. Cinta itu baik banget, tetapi harus didalami dalam artian kita harus sertakan cinta itu dengan rasa takut akan Tuhan. Kalau cinta nggak disertai rasa takut akan Tuhan, cinta itu menghalalkan segala cara. Dia akan ngelawan orang tuanya tuh. Dia akan ninggalin orang tuanya hanya demi cinta. Makanya ada istilah nikah lari. Hanya demi cinta, kawin lari. Gitu. Terus ada, ya udah, aku mau married by accident. Ada yang nikah lari, ada yang married by accident karena nggak setuju sama orang tuanya, karena love is blind, gitu kan, cinta kuat seperti maut. Dia rela hamil duluan asal dia nikah sama pria ini atau wanita ini, rela menghamili atau hamil duluan. Seperti itu tuh kira-kira kalau ada yang rela untuk hamil agar dia menikah dengan. Ada, kalau misalkan dilarang sama orang tuanya kan, ada orang tua kan yang larang. Pokoknya mama papa nggak suka kamu pacaran sama si A ya. Ya udah, gimana caranya? Karena cinta itu buta, cinta kuat seperti maut. Ya udah dia rela. Ya udah, kamu hamili saya aja. Kalau udah hamil mau bagaimana? Mau nggak mau kan papa mama menyetujui kan, daripada papa mama malu kan? Kayak gitu sih. Selama pacaran pernah ditolak orang tuanya nggak? Nah itu pengalaman saya ya. Kalian berdua. Iya, itu kayaknya lebih tepatnya sama yang sekarang ya. Dibilang penolakan sih iya gitu. Cuman bukan menolak karena dia pacaran sama sayanya, bukan. Tapi menolak memang karena bagi orang tuanya kan pasangan saya yang sekarang ini tuh harus bekerja dulu yang benar, Matang ya, gitu, matang harus ya. matang, bekerja dulu. Terus memang baru karena meninggal orang tuanya itu harus meneruskan PT dari orang tuanya itu gitu loh. Kalau Fajar sendiri? Selama pacaran nggak pernah ada penolakan sih. Maksudnya karena kan dulu masih SMA ya, sebatas ya udahlah cinta-cinta monyet. Nah Orang ini tua juga setelah terus. yang 10 tahun ini? Setelah 10 tahun begitu kuliah di Jogja, pernah deketin beberapa perempuan, cuma emang nggak pernah sampai pacaran ya, karena kebentur juga. Ada yang orang tuanya nggak setuju sama saya. Karena? Kalau yang kasus saya ini dulu di Jogja, lebih ke orang tua itu karena, jadi cewek ini tuh yang deketin tuh banyak, ada 5 termasuk saya. Cuma yang
yang deketin cewek ini tuh rata-rata sekolahnya pada Maksudnya 5 cewek deketin lu? enggak, maksudnya cewek yang saya deketin ini ternyata ada 5 yang deketin cowok deketin dia, termasuk saya gitu. Ya, cuma si cewek ini lebih ke saya, dia pengennya gitu. Cuma karena dia anak perempuan paling besar, dia lebih sering curhat ke mamanya. Ya dia cerita ada yang deketin aku gitu-gitu. Terus ya orang tuanya mungkin langsung nanya latar belakangnya apa, pendidikannya apa, kayak gitu-gitu, langsung menjerumuskan itu. Ya dia karena aku kuliah seni, dia bilang dia kuliah seni. Terus mamanya langsung kayak Oh Madesu ya, masa depan suram ya. nggak jelas itu, jangan pilih dia gitu. 4 yang lain kan bagus-bagus, perminyakan, pertambangan kayak gitu. Ada yang kedinasan kayak Akpol kayak gitu. Udah kamu yang itu tuh yang jelas-jelas masa depannya gitu. Kamu nggak usah sama dia gitu, kayak gitu. Itu kalau ditolak gitu perasaan gimana sih? Ya dia tuh emang nggak ngomong langsung sih si cewek itu ke aku, cuma melalui temen dekatnya cerita ke aku gitu. Sebenarnya dia tuh, kamu kalau nembak dia juga pasti diterima gitu. Cuma emang mamanya masih kudet lah karena pembawaan dari kampung mungkin kayak gitu. Bahwa Responnya kamu? responnya sih kecewa lah ya pasti ya. Kecewa banget lah, sakit lah. Perih lah, nggak sakit sih, cuma perih aja. Ya ampun, ada ya orang langsung memvonis seseorang itu nggak akan bagus masa depannya gitu. Padahal kan kita nggak tahu 5 tahun, 10 tahun lagi tuh rencana Tuhan di hidup kita tuh kita nggak tahu gitu. Tapi secepat itu manusia memvonis itu gitu. Iya sih, kadang-kadang orang tua itu satu mungkin dia ingin melindungi anaknya ya. Secara tanggung jawab orang tua, dia ingin melindungi anaknya supaya tidak salah dalam memilih pasangannya. Nanti kan maksudnya ya kalau udah pacaran lama-lama dalam repot juga misahinnya kan gitu. Terus juga secara fakta-faktual kan dilihat, yang 4 nih bagus-bagus, perminyakan, apa-apa, tapi yang ini Madesu nih, musisi nih, masa depan suram, mau kasih makan apa anak saya nanti gitu kan. Belum punya apa-apa, yang kalau kata istilah story-nya Melin tadi tuh belum matang secara pendapatan dan penghasilan. Tapi satu sisi juga betul yang Fajar bicarakan tuh bahwa banyak orang tua itu hanya melihat hari ini gitu. Mungkin tujuannya hanya untuk melindungi, tetapi bisa jadi orang yang ditolak itu 5 tahun ke depan adalah orang yang berhasil. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi. Aku pengen tanya untuk tanggapan Pester gitu, kalau enggak pendapat Pester mengenai pasangan-pasangan di luar sana yang mereka mempunyai pacarnya gitu, yang hubungannya itu toksik. Dalam artian kata toksik itu mereka yang misalkan contohnya baik laki-laki maupun perempuannya itu dia itu kasar secara verbal maupun non verbal dan selingkuh dan lain-lain. Itu hubungan tersebut tuh pantas untuk kita pertahankan atau tidak? Enggak. Yang dari Tuhan itu tidak menghancurkan ya. Yang dari Tuhan itu setia. Makanya tadi saya bilang cinta tanpa disertai roh takut akan Tuhan ya begitu jadinya. Sebentar-sebentar dilarang, nggak boleh lo deket sama cowok ini, nggak boleh. Cinta itu kan membangkitkan gairah amarah, cemburu dan juga nafsu sesaat. Makanya kan sex before marriage dan sebagainya. Itu sih menurut saya tinggalin buat rekan-rekan muda yang punya pacar, baik pria ataupun wanita ya, yang toksik ya, yang bawaannya marah, bawaannya ngambekan, bawaannya cemburuan, bawaannya kalau overprotective, protektif banget. Lu harus begini. Itu sudahin aja hubungannya, itu bukan dari Tuhan tuh. Mau ganteng, mau cantik, mau anak orang kaya, lebih baik putus. Blok aja kalau perlu, nomornya blok. Blok, nggak usah hubungan, karena kenapa? Satu, dia udah pasti akan jadi troublemaker buat hidup kita ke depannya. Baik secara hubungan dengan Tuhan maupun orang tua, keluarga, pekerjaan, bisnis, pelayanan, dia pasti akan troublemaker. Lebih baik kita sabar, tunggu waktunya Tuhan, nanti Tuhan kasih orang-orang yang nggak toksik. Tapi banyak sih toxic relationship sekarang ini. Iya, yang mungkin mereka masih terjerat di dalam hubungan tersebut gitu loh. Makanya kenapa mereka mungkin banyak bertanya gitu loh, gimana caranya untuk ninggalin orang tersebut, karena kan udah terikat mungkin terlalu lama juga pacarannya. Jadi mereka beranggapan, gue sayang nih maksudnya untuk ninggalin cowok gue yang sekarang karena gue males untuk membuka hati gue buat orang yang baru. Banyak banget ya. Ada yang begitu, ada yang udah terlanjur making love. Iya. Ada yang udah terlanjur sex before marriage.
Nah akhirnya mereka terjebak dengan hubungan toksik itu. Dia mau ninggalin tapi cowoknya bilang, ya udah lu kan udah gue pakai, lu kan udah gue tidurin, lu kan udah nggak virgin lagi. Mana mau cowok tidur nikah sama lo. Nanti pas malam pertama akhirnya itu kan menjadi apa namanya pikiran yang menghakimi diri sendiri kan. Nah hal ini yang membuat pada akhirnya dia terjelembab dalam toxic relationship itu. Menurut saya cukup minta ampun aja sama Tuhan. Kenapa harus jatuh ke tangan orang berdosa? Kenapa kita nggak harus jatuh ke dalam tangan pengampunan Tuhan? Ya dong. Putusin. Kalau kita pacaran baik-baik, ya kita putusinnya baik-baik. Walaupun pasangannya nggak mau baik-baik. Itu urusan dia. Blok langsung nomornya. Saya saranin nih sebagai pendeta, blok nomornya. Bubar baik-baik terus blok nomornya. Blok ya guys, blok. Diblok aja nomor handphonenya, sosial medianya diblok. Karena nggak membangun. Apalagi kalau cowok-cowok ya, nggak semua ya, ini oknum ya, nggak semua pria ya, ini oknum. Kalau udah pacaran udah mendapatkan apa yang dia ingini, yaitu sex before married, biasanya cowok-cowoknya itu brengsek. Cowok-cowok itu akan brengsek. Ya udah kenapa lu nggak suka sama gue? Ya udah putus aja. Banyak kok cewek lain yang mau sama gue. Nah gitu. Karena kenapa? Karena si cewek ini sayang, dasarnya bukan karena cinta dan sayang, tapi dasarnya karena udah melakukan hubungan seks di luar nikah. Akhirnya dia nggak bisa meninggalin. Apalagi maaf ya, kalau misalkan hubungan itu bodoh gitu ya, di videoin lah hubungannya, di foto lah, waktu di hotel dia check in. Jadi kalau misalkan mau bubar, mau putus, ya udah kalau putus nanti gue sebar ke sosmed. Foto lo lagi telanjang lah, apalah. Nah ini yang membuat orang pada akhirnya, ya kalau nggak dianya gue habisin, gue nggak bisa putus gitu kan, selama dianya masih ada nafasnya gitu kira-kira. Kalau kita lihat kriminal-kriminal gitu sih, Jar. Pernah lihat nggak orang-orang yang toksik gitu, teman gitu? Pernah itu. Lagi di mobil tiba-tiba berantem, pukul-pukulan. Ceweknya dipukul sama dia. Seriusan? Itu lagi rame-rame. Gak tahu masalah apa. Langsung kami kaget kan. Pas itu juga ada Alvin. Udah kami langsung pisah. Si Alvin yang mukul cewek itu? Enggak, bukan. Bukan si Alvin. Apa sih nggak bosan karena itu? Enggak juga. Ada yang kayak gitu. Main tangan. Pas lagi itu. Waktu di Jogja lah. Mau ke pantai. Seneng-seneng. Berantem mereka. Ya dipukul ceweknya. Kebetulan ceweknya itu juga teman kami juga. Dari mulai SMA bareng sampai kuliah juga bareng gitu. Ya udah kami situ juga jadi emosi juga kan sama si cowok ini. Jadi kami pisahin. Akhirnya mereka gak jadi ikut turun. Ya entahlah kemana mereka habis itu. Itu belum menikah aja udah berani pukul-pukulan. Itu toksik banget, racun banget. Apalagi bayangin kalau nikah. Bisa mati anak orang itu. Bisa gelap mata. Makanya buat rekan-rekan muda, pria ataupun wanita yang terjebak di dalam toxic relationship, saran saya sudahi saja. Itu bukan dari Tuhan pasti. Kalau pacar kita overprotective, kalau pacar kita itu maunya seks terus bawaannya cemburuan terus pacar kita juga seneng banget nonton film porno dan sebagainya, terus kita dijadiin objek. Bubarin aja, putusin aja. For sure, saya make sure itu bukan dari Tuhan. Pasangan itu bukan dari Tuhan. Itu racun dalam hidup kita. Nanti kita ke depan akan repot. Kita akan menjalani hidup itu dengan trauma demi trauma. Kalau kita nggak nurut dia, kita diancam. Kalau kita nggak nurut dia, kita ditampar. Kalau kita nggak nurut dia. Tapi yang kayak begini, bukan hanya banyak cowok kepada cewek loh. Sekarang ini di zaman sekarang ini, di zaman tren ini, cewek juga melakukan itu ke cowok. Iya. Kayak gitu. Jadi yang player tuh sekarang bisa cewek, bisa cowoknya juga. Kalau saya sih puji Tuhan 9 tahun pacaran saya nggak pernah kasar sih sama istri saya. Sampai sekarang gitu ya. Baik tangan ataupun apa gitu ya. Kalau marah ya marah, as a human being marah. Tapi kalau tanya aja istri saya nggak pernah pukul istri saya sekalipun. Kayak gitu sih. Emang pernah punya hubungan toksik? Aku sih enggak. Cuma di sekitarku ada kayak gitu. Melin pernah punya hubungan toksik? Jadi membongkar-bongkar ya. Ya pernah dulu sebelum sama pasangan saya yang sekarang, saya punya hubungan yang toksik itu selama kita masa pengenalannya itu 1 tahun dan pacarannya itu selama 2 tahun. Dan bagi saya kenapa hubungan itu udah benar-benar sangat toksik, selain bahasanya dia yang secara verbal yang kasar sama saya,
tapi tangan pun juga main. Gitu loh. Selingkuh pun dia juga, ya namanya selingkuh itu kan bukan hanya sekedar kayak kita jalan bareng sama wanita itu, kita pergi bareng sama wanita itu gitu. Tapi kan chatting pun, dia mencari cewek-cewek di Instagram dan lain-lain, itu kan termasuk cheating. Bagi saya itu udah termasuk selingkuh. Iya tadi makanya kan kalau cinta itu kan lebih kepada perasaan, ya kan? Cinta pada perasaan, sayang, bosen, Iya. ya kan? Sampai saya merasa kayak dulu awalnya saya berpikir bahwa orang ini akan bisa berubah karena dia melayani gitu, sering banget melayani di gereja-gereja gitu. Jadi saya pikir, oh dia karena melayani, dia tuh takut Tuhan. Saya dulu punya pemikiran seperti itu gitu loh. Tapi sampai di satu titik di puncaknya, saya berpikir kita itu nggak akan pernah bisa mengubah seseorang. Yang hanya bisa mengubah seseorang itu diri dia pribadi dan Tuhan. Jadinya saya lepas dari itu, saya juga udah dikasih tahu sama keluarga berkali-kali gitu, bahwa lepasin laki-laki ini akhirnya Nggak mau nikah lari gitu. enggak, Pak. Itu lebih parah ya, Peter. Jadinya saya lepasin pria ini, dan saya nggak pernah berharap gitu, karena saya mempunyai trauma yang dalam sama pria ini. Saya itu kan tipe orang yang kalau misalkan udah sama satu cowok sebenarnya setia, akan terus sama dia gitu loh. Kayak buaya dong. Enggak dong, bukan itu setiap dalam tikungan ada kalau kayak gitu. Buaya itu hewan yang paling setia. Iya, buaya itu hewan yang paling setia. Gitu. Iya. Nah intinya pokoknya saya kalau udah sama satu cowok, saya akan terus sama laki-laki ini gitu. Saya nggak pernah yang mau kesana kesini gitu. Biarpun misalkan ada yang terkadang suka chatting saya, suka apa saya gitu, saya nggak pernah mau ngeladenin gitu. Saya nggak peduli gitu dengan orang lain. Yang saya peduliin hanya pasangan saya gitu. Dan saya tipe orang yang kalau udah sayang sama satu laki-laki, ya udah, saya akan terus sayang sama dia. Gitu loh, mau orang berkata apapun itu jelek tentang dia, saya cuma berpikir dia itu baik buat saya. Itu bodohnya saya mungkin di situ dulu. Akhirnya saya tinggalin dia, dan saya nggak pernah berharap dapat laki-laki yang lebih dari itu, karena pikiran saya dengan traumanya saya itu, Tuhan saya udah capek, maksudnya kenal laki-laki lagi, saya pengen fokus untuk bekerja, saya mau bahagiain orang tua saya gitu, dan saya tidak mau menikah. Itu saya punya pola pemikiran dulu seperti itu. Nah, bahayanya hubungan toxic relationship itu, bahayanya selain memberikan rasa trauma, dia juga bisa membuat seseorang itu pada akhirnya benci loh dengan lawan jenisnya. Iya. Sehingga pada akhirnya dia memilih untuk tidak menikah, dan lebih parahnya lagi dia memilih untuk mencintai sesama jenis. Untung saya. Nah, salah satu yang membuat perkembangan apa ya hari ini ya, perkembangan suka sesama jenis itu semakin mengembang, salah satu penyebabnya adalah toxic relationship. Diawali dari toxic relationship ya. Di antara yang lain ya, salah satu poinnya adalah karena trauma. Benci sama pria atau benci sama wanita, akhirnya dipukul rata. Semua wanita brengsek, semua pria brengsek. Ya, betul. Akhirnya dia memilih untuk apa? Saya cinta sama wanita saja, saya cinta sama laki-laki saja. Saya trauma, saya pacaran diselingkuhin, saya pacaran kok makin jauh sama orang tua, kok pacaran saya makin disiksa gitu kan, dikata-katain, saya dipukul dan sebagainya. Tapi kok sama perempuan ini saya malah disayang, dibelai, atau sama pria ini saya makin diperhatikan, dan akhirnya jadilah hubungan terlarang, lalang. Gitu Jar. Fajar diem aja sih dari tadi, nggak seru nih. Oh belum pada ininya, belum pada intinya. Sekarang kita serang Fajar. Selain toxic relationship, hari-hari ini bicara talking about love, itu sekarang ada banyak orang nekat gara-gara cinta memberanikan diri untuk membangun hubungan cinta beda keyakinan. Atau biasa kita kenal tuh cinta beda agama. Yes. Nah, jangan ketawa-ketawa Fajar, coba ceritain Jar, bagaimana hal itu bisa terjadi. Benar kata firman Tuhan tuh, cinta kuat seperti maut. Kalau orang dunia bilang life is blind. Melin nggak punya pengalaman beda agama? Enggak. Dari keempat itu? Enggak ada. Ada kali. Apa? Ya saya pernah pengalaman sama beda agama. Pacaran beda agama. Pacaran kelas 2 SMA itu. Jadi kan sekolah saya itu SMA-nya formatnya boarding ya, asrama. Jadi ya cinlok.
Enggak, boarding maksudnya asrama sistemnya sekolahnya. Jadi setelah saya putus sama mantan saya yang pertama, kebetulan mantan pertama saya tuh orang Chinese. Kakak kelas saya di SMP yang ketemu di SMA gitu. Kristen. Putus dari dia kayak namanya baru pertama kali pacaran, jadi kayak galaunya kayak gimana sih kan orang-orang pertama kali kan. Nah kebetulan sama yang Muslim ini, sebelum saya pacaran sama yang Chinese ini emang udah akrab dulu, teman sekelas, sebangku, sering iseng-isengin gitu. Pas saya putus, ya dia nghibur saya terus kayak gitu. Ya udahlah, move on aja kayak gitu-gitu. Tapi lama kelamaan jadilah saya nyaman sama dia. Kok dia perhatiin saya kayak gitu. Jadi mikir untuk walaupun dia beda agama gitu, saya nggak ada pikiran jauh sampai ke sana gitu. Yang penting ya udah dia bisa buat nyaman saya gitu. Terus dia juga bisa buat saya bisa move on dari yang sebelumnya. Terus ya saling ngedukung lah di sekolah, jadi ya udahlah pacaran. Berapa lama tuh pacaran? 2 tahun 2 tahun. sampai kelas 2 SMA. Dari kelas 1 ke kelas 2. Iman goyang nggak tuh Iman? Nah, iman sama-sama kuat. Jadi kami kalau dipisahkan itu pasti pelajaran agama aja. Beda kelas. Di luar itu nempel kayak permen karet ya? Iya, ke kantin bareng, masuk kelas bareng gitu. Orang tua dia sama saya tahu. Kan orang tua pada saat itu mikirnya ya udah sebatas pacaran, belum tentu juga sampai nikah. Cinta monyet ya? Iya, kayak gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Nah kalau menurut kalian cinta beda agama gimana tuh? Ya aslinya sih emang nggak boleh ya. Baik di dia pun tuh sebenarnya nggak boleh juga kan. Di kepercayaan mereka ya, Iya, apapun itu ya? Ya di kita juga kan sama ya, nggak boleh kan. Carilah dulu kerajaan Allah kan. Iya. Ya cuma ya namanya dulu masih darah-darah muda ya, mana mikir sampai ke sana kan. Kalau dari Melin sendiri cinta beda agama gimana? Pastinya sih udah nggak sejalan bagi saya. Terus apa yang mau dipertahankan dengan, karena dari visi dan misinya kita aja tuh udah berbeda gitu loh. Yang satu jalan kemana, yang satu lagi jalan kemana. Dan kalau bagi saya, kalau misalkan pacaran itu dari dulu saya punya kerinduan mempunyai pasangan itu yang kita bisa melayani bersama. Bertumbuh di dalam iman, kita sama-sama mau dibentuk dan belajar gitu loh. Didewasakan itu kan bukan dengan karakter aja dan sifat, tapi kita didewasakan juga secara iman gitu loh. Dari situ saya percaya Tuhan itu nyertain pacaran kita, hubungan kita seperti itu sampai ke jenjang pernikahan yang kudus gitu. Itu bagi saya. Emang repot sih nih. Zaman sekarang nih cinta beda agama tuh melawan segala sesuatunya. Saya rasa bukan hanya di Kristen ya dilarang ya. Yang jelas dikatakan jangan memilih pasangan yang tidak seimbang atau yang tidak seiman ya. Seperti seumpama gelap dan terang tidak bisa dipersatukan. Karena tadi kita bahas di awal, cinta itu memang kuat seperti maut. Cinta itu dilandasi dengan rasa perasaan. Aduh, gue cinta banget sama dia, gue sayang banget sama dia. Kuat itu seperti maut. Tapi saya melihat ya orang-orang yang pacaran beda agama ya. Kan hidup itu kan panjang ya, dari 0 sampai 100 katakanlah ya. Dia itu sulit itu untuk bisa bertahan karena pacaran beda agama itu bikin hubungan kita itu nggak sehat. Kalau ada orang yang bilang pacaran beda agama, enggak, kita beda agama tapi kita oke, kita fine, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Bible bilang tuh kita ini suami akan dituntut menjadi seorang imam. Bagaimana mungkin pasangan kita beda? Secara kepercayaan, secara keimanan. Ada banyak anak-anak muda tuh terobos aja pacaran beda agama. Yang penting saya cinta, yang penting saya sayang, yang penting dia cantik, yang penting dia tampan. Ya kalau pacaran memang kita akan bicara tentang cinta. We always talking about love. After that, kita selalu bicara tentang perasaan kita. Tapi saya sayang dia mami, tapi saya sayang dia papi, saya sayang dia cici, koko gitu kan. Nah nanti ketika udah nikah, semua baru terang benderang bahwa di pernikahan itu nggak cukup dengan yang katanya cinta. Dengan yang namanya cinta. Pernikahan itu yang akan dituntut yang utama adalah
Tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang imam, sebagai seorang suami. Kita harus bertanggung jawab membawa pasangan kita, membawa istri kita. Ya dong, kepada kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih benar, takut akan Tuhan. Dan sebaliknya pasangan kita, istri kita, kalau kita nggak seiman, dia nggak akan bisa menjalankan fungsinya sebagai seorang penolong. Karena di Bible kita kan dijelaskan bahwa pria itu ketika menikah tugasnya sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Bagi siapa? Bagi keluarganya. Sedangkan si wanitanya itu akan menjalankan tugasnya sebagai seorang penolong. Nah, bagaimana kalau sayanya Kristen, istri saya bukan Kristen, bagaimana istri saya bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang penolong? Pasti di sananya akan repot. Terus lagi kalau misalkan nanti kita punya anak, misalkan ya, saya dan istri saya punya anak, di karunia itu punya anak. Kita beda agama, kita beda kepercayaan. Kita nggak akan pernah tahu apa yang difirmankan oleh Tuhan. Orang tua, jangan sakiti hati anak-anakmu. Karena beda agama, kita sering menyakiti anak-anak kita. Orang yang sama-sama Kristen aja beda iman sama Yesus. Artinya gitu. Ada banyak nih anak-anak muda nekat. Berani pacaran beda agama, berani pacaran, berani loncat pagar. Saya cinta Pak, saya sayang Pak. Jelas-jelas itu nggak boleh. Kenapa? Nanti kamu menyesal di kemudian hari. Tidak ada orang yang menikah beda agama tuh happy ending tuh nggak ada. Happy ending itu bohong. Kita lihat di luarnya aja, tapi coba masuk ke dalamnya. Kalau lagi berantem bagaimana cara misahinnya? Suami istri lagi ribut bagaimana? Kalau orang yang benar di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, dia akan menyelesaikannya dengan doa. Dia akan menyelesaikannya dengan Roh Kudus. Kalau nikah beda agama, pacaran beda agama, nikah beda agama, bagaimana menyelesaikan hubungannya? Iya dong, nggak bisa. Makanya di kekristenan jelas dipasang barrier, gelap dan terang tidak bisa bersatu, kayak gitu. Itulah fenomena hari-hari ini sih, Fajar sama Melin. Ada banyak orang nikah beda agama dengan alasan, oh kita happy kok, kita seneng. Nggak bisa. Nikah itu bukan seneng happy doang. Nikah itu ada tanggung jawab. Suami cari duit buat beli make up istri, iya kan? Keperluan istri. Suami cari duit buat kasih makan anak-anaknya. Masa, oh enggak, yang penting kita happy. Mau anak mau meninggal, mau sakit, tanggung jawabnya di mana? Beda. Makanya hari-hari ini tuh pacaran beda agama lagi marak ya. Apalagi nikah beda agama. Menurut saya sih yang menikahkan itu lebih jahat ya menurut saya. Orang jelas-jelas imannya beda, kepercayaannya beda. Kayak gitu kan. Bahkan saya suka sering bilang sama rekan-rekan anak-anak muda yang menyaksikan Beda Banget podcast ini, pilih pasangan hidup yang seiman dengan Yesus, jangan cuman seagama. Artinya seagama Kristen. Karena kalau dia cuman seagama Kristen, ketika nanti dia nikah, kalau salah satu pasangan ini dia cinta Tuhan, dia senang pergi ke gereja, terus suaminya nggak suka pergi ke gereja, itu akan jadi problem nanti. Ngapain sih Pak ke gereja melulu, ke gereja lagi, atau sebaliknya, ngapain sih Mami ke gereja lagi, ke gereja lagi. Nanti bagaimana kalau mereka punya anak? Sifat jelek suami ataupun istrinya akan ditularkan ke anaknya. Mama kok ke gereja lagi. Saran saya sebagai seorang pastor, sebagai seorang pendeta, buat rekan-rekan muda, kalau ingin memilih pasangan hidup, suami ataupun istri, lihatlah, pilihlah pasangan yang seiman dengan Yesus. Lihat aja ciri-cirinya. Dia mengasihi Yesus, dia cinta Yesus, dia hidupnya benar, nggak mau ngerusak orang lain, dan dia nggak aneh-aneh. Tapi kalau orang yang cuma seagama, dia akan pura-pura tuh waktu pacaran. Pura-pura pergi ke gereja, pura-pura nemenin pacarnya komsel, pura-pura nemenin pacarnya pelayanan. Begitu udah nikah, kelihatan aslinya, dilarang ke gereja, dilarang pelayanan, akhirnya ribut, akhirnya main tangan. Ya udah kalau mau cerai. Nah ini repot nih. Saya sih selama jadi pendeta baru ngawinin orang 2 kali. Maksudnya baru berkatin nikahin orang, bukan ngawinin ya. Emang kebo kawinin. Itu Pastor yang saya pengen pertanyakan ya. Kita kalau misalkan udah terlanjur gitu Pastor
kita pacaran ataupun misalkan kita udah cinta sama orang yang beda agama, tapi pasangan kita yang beda agama ini dia itu percaya Tuhan, itu gimana, Pastor? Maksudnya gimana percaya Tuhan? Jadi dia itu memang mungkin agamanya cuma seagama KTP ya, tapi dia itu cinta Tuhan gitu loh. Dia percaya Tuhan Yesus itu ada. Tapi dia beda agama, belum mau pindah, cuman dia beda agama. Nah itu gimana, Pastor, menurut Pastor? Gini ya, dalam pacaran itu, baik pria ataupun wanita, semua ingin terlihat sempurna. Oh, saya nggak apa-apa, kamu Kristen, saya agamanya non-Kristen. Pasti akan begitu. Pasti si pasangan yang lain akan bilang begini, oh dia pengertian ya. Atau mungkin kita janjian ya sayangnya jam 7 malam, itu jam 5 sore udah ada. Atau pasangan lagi pacaran nih, tiba-tiba kepleset. Aduh sayang kamu jatuh ya, hati-hati ya lain kali ya. Semua itu waktu masa pacaran tuh masa-masa yang paling indah. Semuanya serba ditutup-tutupin untuk terlihat sempurna. Tapi ketika nanti dia sudah menikah, baru keluar semua aslinya. Nah, sebelum menyesal di kemudian hari, saran saya, nggak usah dilanjutin hubungan beda agama. Walaupun dia berjanji, dia akan ikut Tuhan kok. Kan tadi saya udah bilang, kalau hanya seagama, tidak seiman dengan Yesus, repot. Repot. Kemudian hari, dia akan dilarang-larang untuk pergi ibadah. Contoh kalau misalkan kita dari miskin nih, pasangan cewek cowok nih ya, pacaran, nikah. Dari miskin punya rumah, ngontrak punya rumah, beli sendiri. Pasti kan orang yang takut akan Tuhan kan pengen dong pemberkatan rumah kan, biar rumahnya diberkati. Nah kalau salah satunya nggak seiman, sefrekuensi sama Yesus, buat apa sih buang-buang uang? Harus keluarin duit buat pendeta, harus keluarin duit buat beli makanan tetangga, bagi-bagi dan sebagainya. Akhirnya gara-gara hal demikian ribut. Itu baru satu perkara. Nanti perkara-perkara yang lain juga repot tuh. Urusan anak. Pernah punya temen atau cerita gitu nggak, orang-orang yang nikah beda agama terus lihat aja anak-anaknya pasti rata-rata liar deh, dibiarin gitu aja gitu. Ya biarkan dia memilih, mau agama itu kan kepercayaan yang nggak bisa dipaksakan gitu. Ya tapi kan itu harus diteladani gitu, harus ada kacanya. Coba gimana menurut kalian? Rumit sih. Rumit ya, kayak matematika sama fisika ya. Tapi kalau pasangannya misalnya Pastor, misalnya dia dari non-Kristen, tapi dia mungkin ibaratnya apa ya, kayak mendapatkan hidayah, jadinya dia pindah ke Kristen, itu gimana? Oh, Kan banyak juga yang kayak gitu kan, ada yang mualaf, ada yang ke Kristen, kayak transfer bursa pemain aja kayak gitu. lock in lock out ya? Ya, zamannya sekarang gitu lah, login logout ya kayak gitu. Ya, itu gimana? Ada sih di dalam Bible ya, di dalam Korintus gitu ya kalau saya nggak salah ya. Yang kalau kamu pasangan gak seiman itu ya, di satu dari antara kedua, either itu ya, bisa memenangkan si pasangan, misalkan pria Kristen, ceweknya non-Kristen, bisa memenangkan dengan imannya. Tapi sampai kapan itu mau berlangsung? Sedangkan hidup itu kan panjang. Pernikahan itu kan panjang. Pernikahan Kristen kan sampai maut yang memisahkan. Makanya ada banyak orang tuh, ya gue karena cinta mau nikah, ya mau gak mau lah gue harus Kristen lah. Atau sebaliknya lock in lock out. Kayak gitu. Karena nanti di pernikahan tuh Jar, cinta akan berubah menjadi kasih. Cinta tuh akan berubah menjadi tanggung jawab. Cinta akan berubah menjadi komitmen. Di pernikahan itu udah gak ada lagi kata-kata cinta. Lebih kepada compassion. Makanya kalau ada dalam pernikahan yang bilang begini, kenapa lo cerai? Karena gue udah gak cinta sama suami gue. Karena gue udah gak cinta sama istri gue. Ada yang salah dalam pernikahannya. Karena dalam pernikahan itu udah bukan tarafnya saling cinta mencintai, tetapi harus saling kasih mengasihi. Dalam keadaan baik ataupun buruk, saya menerima pasangan. Kalau cinta gak begitu. Udah jelek, gue pilih yang lain lah. Badannya udah melar, badannya udah kayak baskom pasar, ya gue pilih yang body Spanyol lah, gitar. Itu kan orang pacaran kan gitu kan.
Tapi orang nikah nggak bisa begitu. Orang nikah harus tanggung jawab. Orang nikah harus komitmen. Komitmen sama apa? Komitmen sama janji nikahnya di altar Tuhan. Kita nggak lagi ngomong perasaan lagi nih. Di pernikahan tuh perasaan bukan chart nomor 1. Tanggung jawab nomor 1. Nomor 2 komitmen. Nomor 3 kasih. Baru perasaan di terakhir. Ini orang nggak percaya ya. Saya pacaran 9 tahun. Saya nikah 8 tahun mau 9 tahun. Satu kali pun saya tidak pernah mengalami rasa bosan. Sekalipun saya tidak punya rasa bosan sama istri saya. Saya nggak pernah punya rasa bosan. Tuhan tahu hati saya. Kalau bosen dalam hubungan? Enggak. Saya nggak bosan. Oh bisa, karena kan banyak orang kan, oh kita udah gak cocok, udah bosen, udah kayak monoton gitu loh. Iya, monoton begitu-begitu aja. Ini tanyanya dalam pacaran atau dalam pernikahan? Ketika pacaran. 8 tahun, kok tidak ada rasa monoton, padahal semua orang itu baru setahun 2 tahun aja, oh kayaknya hubungannya monoton aja ya. Saya kuat di komitmen. Selain cinta, perasaan, komitmen, dan tanggung jawab, saya kuat di nomor 3, komitmen. Saya berkomitmen untuk mencintai pacar saya. Gitu ya. Walaupun di dalam cinta itu ada perasaan marah, sayang, benci, gitu kan. Ego. Di dalam cinta itu kan ada perasaan itu. Nah, saya pegang komitmen. Gitu. Selama 9 tahun saya pacaran sama pacar saya. Saya nggak pernah bosen. Nggak pernah bosen. Begitu sudah nikah tahun pertama, tahun kedua, ini kita puji Tuhan tahun ini tahun ke-9, saya nggak pernah bosen. Makanya kalau orang tanya, Pastor Verona pernah bosen nggak sama Ibu Pendeta Mega atau Ibu Gembala? Saya nggak pernah bosen. Saya bingung sama orang yang menikah bosen sama suaminya atau sama istrinya. Saya bingung. Akhirnya saya mendapatkan jawabannya. Oh, kenapa banyak orang nikah tuh pada akhirnya bosen? Suami bosen sama istri, istri bosen sama suami. Karena nomor 1-nya dalam pernikahan masih ditaruh cinta. Bukannya tanggung jawab. Jadi perbedaan orang pacaran sama orang menikah. Kalau orang pacaran nomor 1-nya cinta, kalau orang menikah nomor 1-nya tanggung jawab. Nomor 2-nya orang menikah itu, orang pacaran itu dia lebih ke perasaan. Gue sayang nih, gue benci nih, gue bete nih. Kalau orang nikah tuh nomor 2-nya tuh komitmen. Nah, yang orang pacaran nomor 3-nya tuh baru tanggung jawab. Tapi kalau orang menikah nomor 3-nya baru kasih. Makanya sampai maut yang memisahkan. Jadi kalau saya karena tanggung jawab, setiap kali saya ada banyak godaan ya sama perempuan ataupun juga pria gitu kan. Godaan bukan hanya perempuan aja kan. Sekarang kan lawan jenis juga, sesama jenis juga berusaha untuk menggoda. Siapa tahu bisa menjadi geng penyuka sesama jenis gitu kan. Saya nggak mau. Selain saya takut akan Tuhan ya, tapi saya dalam diskusi saya sama istri, saya bilang, saya nggak pernah bosan. Saya tanya istri saya juga ya, kamu pernah bosan nggak sih sama aku? Nggak pernah. Dari awal pacaran 9 tahun, sampai kita nikah 9 tahun, 18 tahun tuh bayangin kita ketemu, bangun hubungan. Dia juga ucapannya sama, saya juga nggak pernah bosan sama kamu. Itu menurut kita sih luar biasa. Satu privilege ya. Satu anugerah. Nah, yang repot kalau pacaran tuh sex before married tuh. Gimana menurut kalian? Itu udah berat lah. Karena pasti rasa Berat, udah pernah tertindih atau gimana? jujur aku belum pernah ya. Selama pacaran itu aku belum pernah ngapa-ngapain sama pacar aku, nggak pernah mengarah ke sana ya. Pegangan tangannya itu kayak orang jalan pada umum itu jarang. Itu yang pertama kali. Kalau sama pacar pertama iya. Selebihnya ya udah nggak pernah sampai ke seks gitu, belum pernah. Dari pikiran itu muncul apa gitu? Pikiran pasti ada, karena kan teman-teman lingkungan sekitar tuh ada yang udah pernah. Ya itu lumrah. Jadi rasa ingin gimana sih, emang gimana, ngapain sih gitu, gimana, enak Jar, lu harus cobain kayak gitu-gitu kan. Jadi kan ada godaan juga. Iya. Godaan untuk pengen ke hal itu juga pasti ada. Nah, itu memutuskan untuk tidak. Kenapa memutuskan untuk tidak melakukan? Kenapa memutuskan untuk tidak tuh lebih ke kasihan lihat ceweknya ya, karena
enggak juga ya. Karena aku paling percaya sama hukum karma. Aku punya adik perempuan. Bener. Nanti kalau digituin aku terima nggak gitu? Bukannya aku nggak bisa, pengen banget malah waktu itu kan. Apalagi SMA kan rasa ingin taunya tuh kuat banget. Cuma aku kembali lagi, aku punya adik perempuan. Itu yang buat aku tuh nahan untuk jangan gitu. Jadi pelariannya ke laki-laki. Enggak lah, waduh. Agak harus ke psikiater sih itu ya. Kita kan beda banget podcast, jadi kita kan santai aja gitu kan. Agak kelari banget sih kalau itu. Lebih ke itu sih. Tapi berarti sekarang masih suka perempuan kan? Masih nafsu perempuan, masih cinta perempuan. Masih ada. Masih kuat lah lebih ke perempuan. Itu saya pernah dengar cerita dari kamu sendiri, katanya sama nyokap pernah dibilang penyuka sesama Oh, iya, jenis ya? Karena saking lamanya jomblo ya? Iya pernah. Ceritain dong, Jar. Tuh, aib kayaknya. Ya nggak apa-apa lah, santai lah. Masalahnya emak sendiri nih. Nggak apa-apa, exposure-nya kan sama-sama tinggi nih. Kok bisa dibilang seperti itu karena apa gitu loh? Baru bangun tidur lah kan, turun dari kamar di atas, turun ke bawah ke meja makan, mama lagi masak. Itu pas banget aku lagi minum, terus tiba-tiba dia ngerocos aja biasa kayak emak-emak kan spontan ya. Iya. Ya, dengan logat Bataknya kan. Terus dia bilang, yang homonya kau bang, katanya gitu. Yang udah lama ya mama tengok, kamu udah gak pernah pacaran lagi, udah lama banget gitu. Yang sukanya kau sama laki-laki gitu. Itu aku dari minum, udah nyampe sini keluar lagi dari hidung akhirnya. Pernah kan ngerasain minum, keluar dari hidung tuh perihnya minta ampun, perih banget. Itu kayak ada geremut-geremut ya, ada semut ya di muka ya? Kayak ngomong istighfar mak gitu. Iya, keluar sama gitu. Aduh perih banget. Bayangin dong, mama kandung sendiri. Mama kandung ngira aku tuh homo gitu. Karena udah lama gak pacaran gitu. Supporter ketawa dari belakang lo supporter. Iya, ini serius kisah nyata. Alvin aja aku ceritain ketawa, itu temen aku paling lama, 11 tahun aku. Itu teman homo kamu? Enggak, astaga. Enggak, maksudnya. Juga katanya belum punya pacar kan? Tapi setidaknya dia waktu kuliah pernah. Jadi homo? Enggak, punya pacar. Cuma ya itu, mungkin karena aku udah kelamaan juga kan. Karena mama papaku juga pengennya sih, kamu cepet nikah lah gitu. Karena kamu kan anak laki-laki satu-satunya gitu. Mumpung bapak mama sehat gitu, masih bisa ngeliat kamu nikah gitu. Impian seorang, iya usia juga udah matang lah. Berapa menikah? Kalau patokan sih aku gak pernah ada ya. Karena kan umur berapapun laki-laki tetap bisa hamilin cewek kan. Kalau cewek mungkin iya ada batasannya. Tapi karena orang tua udah makin berumur kan, pengennya sih mumpung masih sehat gitu bisa dilihat gitu nikah. Itu aja sih. Pacar anak Pertama. Iya. Orang tua nuntut untuk segera menikah. Iya, pengennya gitu. Kan zaman sekarang lagi ngetren tuh, lagi era digital, orang nikah sama mesin. Sama robot, nikah sama robot, nikah sama apa namanya hologram, AI, nikah sama AI. Kadang ada yang ingin Saran saya sih dia nikah sama saksofon aja boleh lah. untuk melanjutkan keluarga, silsilah keluarga gitu. Kalau sama benda-benda gitu, anaknya Ya nggak tahu lah, namanya juga orang udah modern ya kan, udah punya. atau karena nggak mau punya anak kali ya. Nggak tahu lah pemikiran yang out of the box tuh mereka tuh. Tadi si Melin mau nanya apa tadi Melin? Sex before married. Oh iya, nah itu masalah itu kan banyak banget di lingkungan sekitar saya ya, Pastor. Mereka yang punya hubungan itu udah tinggal bareng. Oh iya, Terus living sex together. Sex before married. Sex before married juga. Nah itu. Kumpul apa bahasa Inggrisnya kumpul? Hang out with buffalo. Ya pokoknya intinya zaman sekarang kumpul kebo. Kalau di Indonesia. Nah itu menurut Pastor gimana ya? Hubungan kayak gitu tuh masih berkenan gak sih di mata Tuhan? Nggak Dan berkenan. masih diberkati gak sih? Nggak berkenan. Seks itu diciptakan Tuhan untuk Adam dan Hawa. Iya. Saya ulangi sekali lagi ya. Seks itu diciptakan Tuhan di Taman Eden untuk Adam dan Hawa. Siapa Adam dan Hawa? Adam adalah pria, Hawa adalah wanita. Keduanya dinikahkan oleh Tuhan di Taman Eden, diberkati, dan diberikanlah seks untuk suami istri. Jadi seks jika dilakukan oleh pasangan yang bukan suami istri, itu merupakan penyimpangan atau pemberontakan. Seks yang dilakukan bukan suami istri, apalagi bukan
lawan jenis itu merupakan penyimpangan dan pemberontakan ketetapan firman Tuhan. Seks yang dilakukan pria dengan pria, wanita dengan wanita, manusia dengan binatang, itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya seks itu diciptakan Tuhan, diberikan Tuhan kepada pasangan suami istri, namanya Adam dan Hawa. Kalau pacaran saja kita sudah melakukan seks di luar nikah dengan alasan zaman sudah semakin maju, terus ini zamannya sudah semakin canggih, living together dan lain sebagainya. Saya rasa sesuai dengan firman Tuhan, itu hubungan yang tidak dibangun di atas dasar rasa takut akan Tuhan. Dan percayalah, ketika kita sudah melakukan seks di luar nikah, dalam masa pacaran kita sudah melakukan seks, dalam pernikahannya nanti udah hambar. Salah satu kunci pemicu perselingkuhan adalah hambarnya hubungan ranjang suami dan istri. Karena sudah dihabisi masa itu di depan sana. Begitu sudah masuk ke halaman pernikahan, apalagi? Makanya kalau mungkin masukan-masukan dari yang di luar kebenaran firman Tuhan ya, coba nonton film-film porno untuk membantu menggairahkan hubungan suami istri, kan gitu kan, masukan dari psikolog beberapa kan gitu kan. Nah itu nggak bisa. Makanya hubungan yang dibangun di atas dasar seks before marriage itu bukan hanya tidak diberkati Tuhan, hubungan itu berbahaya untuk pernikahan di kemudian hari. Lalu bagaimana dengan mereka yang mungkin punya masa lalunya dia sudah melakukan seperti itu, tapi dia sekarang itu mendapatkan pasangan yang ibarat takut akan Tuhan dan hidup menjalani sesuai dengan firman Tuhan, dan mereka memerit, itu bagaimana Pastor? Yesus bilang waktu ada orang jatuh dalam dosa, Yesus bilang, aku mengampuni dosamu dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Yesus. Semua dosa bisa diampuni Yesus kecuali dosa menghujat Roh Kudus ya. Itu nanti pembahasan lain. Tapi kalau dosa seksual, walaupun dosa itu melekat menjadi satu daging, semua dosa dilakukan di luar daging. Tapi khusus dosa perzinahan, dosa seksual, itu dilakukan di dalam daging. Makanya dia menjadi satu tubuh, satu roh. Makanya ada istilah roh perzinahan. Itu kuat dan mengikat. Selama kita bertobat, baik pria ataupun wanitanya bertobat, tidak mau melakukan hubungan seks di luar nikah, Tuhan mengampuni dan Tuhan akan membaharui. Yang terutama kita harus mengalami pertobatan yang namanya metanoia. Perubahan cara berpikir. Dari yang tindakan salah ke tindakan yang baik, yang benar sesuai firman. Tuhan pasti akan memberikan pasangan yang takut akan Tuhan. Contoh, saya ini udah melakukan hubungan seks before married udah sering banget dari SMP kelas 1, bayangin umur 12 tahun. SMA, kuliah. Pacaran saya udah pacaran beda agama, sama non-Kristen, pokoknya beda-beda ya. Terus juga saya udah, setiap pacaran tuh, saya tuh bukan penjelajah tubuh wanita. Saya bukan playboy yang pacaran putus-putus gitu. Tapi kalau misalkan satu sama si A, saya melakukan hubungan seks sama si A, nggak akan melakukan hubungan seks sama yang lain. Tapi kalau si A-nya selingkuh, biasanya saya putus sampai di situ. Saya bangun hubungan lagi sama orang. Nah, satu kali saya berdoa sama Tuhan, saya mohon ampun, saya bertobat, saya mengalami metanoia, perubahan cara berpikir. Saya salah ini. Dan saya berdoa, Tuhan, saya rindu nanti kalau saya punya istri, saya punya istri tuh yang takut akan Tuhan, belum pernah pacaran, belum pernah dipegang, belum pernah ngeseks, belum pernah dicium. Doanya saya nggak ngaca lagi. Oh iya benar. Iya kan? Saya kan siapa? Iya. Saya kan udah rusak total nih. Dulu sebelum masih jadi pendeta, masih anak muda banget, remaja. Tapi doa saya begitu. Tapi doa saya didengar oleh Tuhan di tengah-tengah kegagalan dan keberdosaan saya. Tuhan mengabulkan doa saya. Yesus mengabulkan doa saya. Saya punya pacar, belum pernah pacaran. Saya punya pacar, belum pernah melakukan seks. Belum pernah yang nakal-nakal. Namanya ya Mega. Dan sekarang jadi istri saya.
Bayangin, dia belum pernah nge-seks, dia belum pernah ngapa-ngapain, dia nggak pernah deket cowok, pernah dideketin cowok tapi nggak pernah pacaran karena selain almarhum papanya galak, dia sendiri juga nggak mau pacaran. Dan saya merasa beruntung mendapatkan dia dan dia mungkin merasa rugi dapatkan saya. Saya mungkin mendapatkan berkat punya istri seperti Mega. Mega mungkin merasa musibah punya suami seperti saya. Tapi itu perjalanan percintaan dan pernikahan kita. Ini saya rasa seru juga nih kita ya. Itu sih Melin, saya jawabnya itu sih orang yang udah banyak orang tuh Melin, Fajar. Kalau orang udah jatuh dalam hubungan seks, itu biasanya diikat sama setan. Diikat dalam setan bukan untuk melakukan lagi seks, diikat dibodohi sama setan. Kamu ini udah berdosa, kamu udah melakukan seks, apalagi kalau sampai dia udah aborsi, wah itu makin tuh kamu tuh pembunuh anakmu sendiri, pembunuh darah dagingmu sendiri. Iblis nggak akan mungkin tinggal diam untuk melepaskan dia sebagai cengkraman tahanannya. Oleh karena kita butuh anugerah Tuhan tuh. Kalau saya aja dikasih pacar atau istri yang belum pernah boro-boro ngesek dipegang aja jarang. Iya. Kayak gitu. Rekan-rekan semua, di episode pertama ini seru sekali kita ngomong mungkin awal-awalnya kikuk dan kaku ya, tapi menit-menit 20-30 makin oke, makin santai, makin keren. Ini episode pertama kita beda banget podcast. Harusnya kan podcast beda banget, tapi karena memang namanya beda banget, jadi ya kita balik-balik semua. Tapi semuanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan gitu ya. Sampai bertemu di Beda Banget Podcast di episode yang selanjutnya, episode kedua. Kita akan banyak bahas tentang hal-hal yang menarik seputar kehidupan. Ada kesaksian, ada juga cerita, ada juga pembahasan seperti ini dan lain sebagainya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Beda Banget Podcast. God bless you. Bye.